minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu, ka hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya, huruf kaf ini dipanjangkan 2 harokat saja. Wa kanu, nu hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara membacanya sama seperti kaf, dipanjangkan 2 harokat saja. Wa kanu yusirruna, ra dibaca secara tafkhim karena ra berharokat dhammah. Cara membacanya, ra dibaca dengan tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Yusirruna, hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada waw sukun yang sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Yusirruna ala, ketika berhenti di la, hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, di mana alifnya ini adalah alif bengkok atau alif maksurah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Namun jika diteruskan, maka pemanjangnya ini gugur. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa bisa gugur? Karena di sini ada pertemuan 2 huruf sukun, alif dan lam. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi lam fathah tanpa alif ya pendek. Alal. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ha. Cara bacanya lam sukun dibaca idhar atau jelas. Alal hinsil, hin. Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki awsat, karena nun sukun bertemu dengan huruf tha. Cara membacanya, nun disamarkan ke tha disertai bunyi dengung dan kesamarannya sama besar. Hinsil. Selanjutnya ada hukum alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain. Cara bacanya lam dibaca idhar atau jelas. Alal hinsil azim. Saat berhenti di sini hukumnya adalah mad arid li sukun, karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya adalah ya sukun yang didahului harokat kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf mim. Maka dha-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Azim. Wa kanu, ka hukumnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Wa kanu, nu hukumnya mad tabi'i zahiri, sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa kanu yaqu, mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Yaquluna, lu hukumnya mad tabi'i zahiri sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Yaquluna. Tanda wakofnya namanya wakof adamul waqfi atau wakof mamnu yang artinya dilarang berhenti. Ketika terpaksa berhenti maka dianjurkan untuk mundur dulu beberapa kalimah sebelumnya. Wa kanu yaquluna aidza. Dza hukumnya adalah mad tabi'i zahiri sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat.
Aidza mitna. Nah, hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Aidza mitna wa kunna. Nun tasydidnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Wa kunna. Nah, hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wa kunna tura. Huruf ra dibaca secara tafkhim karena ra berharokat di atas yaitu harokat fathah. Cara membacanya ditebalkan. Tura. Ra hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Turabau. Berikutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah menghadapi huruf waw. Cara bacanya tanwinnya dileburkan ke waw disertai bunyi dengung. Turabau wa'idha. Dha hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Wa'idhaman. Berikutnya ada hukum izhar halqi karena ada tanwin fathah menghadapi huruf halqi atau tenggorokan yaitu hamzah. Cara bacanya tanwin dibaca jelas. Wa'idhaman a'inna. Nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. A'inna. Na mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului harokat fathah. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. A'inna lamad. Huruf ba sukun dihukumi qalqalah sughra sebab ada huruf qalqalah yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Lamad'u. Mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Lamab'utsun. Saat berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Maka sa-nya ini panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Lamab'utsun. A hukumnya adalah mad badal sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Alif jika ada harokatnya maka ini adalah hamzah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Aba. Ba hukumnya adalah mad wajib muttasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mad tabi'inya adalah alif didahului harokat fathah. Hamzahnya ini ya yang di atas huruf waw ini hamzah. Maka dalam satu kata yaitu kata abauna. Maka ba-nya dipanjangkan, boleh 4 boleh 5 harokat. Abauna. Saat berhenti di na hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya dipanjangkan nunnya 2 harokat. Namun jika diteruskan pemanjangnya ini gugur. Ada proses namanya takhallus bil hadfi. Kenapa bisa jadi gugur? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun, alif dan lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Maka nun fathah tanpa alif bacanya pendek. Abaunal. Selanjutnya ada alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah.
Alif dengan harokat fathah adalah hamzah. Cara bacanya dibaca dengan jelas. Awwa. Waw tasydid yang tidak didahului tanwin atau nun sukun maka cukup dibaca dengan naber. Naikkan intonasi suara kita tanpa menahannya. Awwalun. Ketika berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun yang sebelumnya diharokatil dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka lamnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Awwalun. Qul. Lamnya disebut lam mutlak, dibaca dengan jelas. Ada lam sukun tidak menghadapi lam lagi atau ro. Qul inna. Nunnya gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Innal. Alif lamnya namanya alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu hamzah. Alif dengan harokat fathah ini adalah hamzahnya. Cara bacanya lam dibaca dengan jelas. Qul innal awwalina. Waw tasydid yang tidak didahului tanwin atau nun sukun jangan ditahan bacanya, cukup dibaca menggunakan naber. Naikkan intonasi suara kita. Innal awwalina. Li hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada ya sukun sebelumnya kasrah. Cara bacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Awwalina wal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam qomariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qomariyah yaitu hamzah. Cara membacanya, a dibaca panjang 2 harokat. Lam dibaca jelas ya, maaf. Wal nah ini baru mad badal ya, sebab ada hamzah yang dipanjangkan. Cara bacanya panjang 2 harokat. Wal akhirin. Huruf ra dibaca secara tarqiq karena diharokati kasrah, maka ra-nya tipis. Akhirin. Kemudian di sini juga ada hukum mad namanya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya nun. Maka ra-nya panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Wal akhirin. Lamaj. Jimnya hukumnya qalqalah sughra, sebab ada huruf qalqalah yaitu jim yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Cara bacanya memantul dengan pantulan yang kecil. Lamajmu. Mu hukumnya mad tabi'i dhahiri, sebab ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Lamajmu'una. Hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri, sebab ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Lamajmu'una. Nah, di sini ada tanda waqaf. Nama tanda waqafnya adalah waqaf adamul waqfi atau waqaf mamnu, yang artinya dilarang berhenti. Jika terpaksa berhenti, maka dianjurkan untuk mundur beberapa kata sebelumnya. La majmu'una ila. La hukumnya mad tabi'i muqaddar karena huruf lam berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Mi hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Miqati. Hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ila miqati yaw ada harfulin karena ada waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya lembut atau lunak.
Yaumim. Berikutnya ada hukum idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi huruf mim. Cara bacanya tanwin dileburkan ke mim, yaumim, disertai bunyi dengung. Yaumim ma'lum. Ketika berhenti, lum hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun didahului harokat dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf mim. Maka lamnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. Ma'lum. Thumma. Mim tasydid dihukumi gunnah musyaddadah karena mim ada tasydidnya. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Thumma inna. Nun tasydid dihukumi gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Cara bacanya berdengung, tahan dengungannya kurang lebih 2 harokat. Innakum. Kum hukumnya adalah izhar syafawi karena mim sukun berhadapan bukan dengan mim atau ba. Maka cara bacanya mim dibaca dengan jelas. Innakum ay. Masuk ke ya tasydid yang tidak didahului tanwin atau nun sukun, maka cukup baca menggunakan nabar. Naikkan intonasi suara kita. Ayyuha. Ha ketika berhenti hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Tapi jika diteruskan madnya gugur ya, haknya dibaca pendek. Ada proses namanya takhallus bil hadfi. Kenapa bisa gugur? Karena ada pertemuan 2 sukun, alif dan dha. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan, sehingga jika wasol ha fathah tanpa alif pendek bacanya. Ayyuhal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu dhad. Cara bacanya alif lam tidak dibaca, masuk langsung ke dhad. Ayyuhadhdalluna. Dhal. Di sini ada hukum mad lazim ya, mad lazim musaqqal kilmi atau mad lazim kilmi musaqqal. Sebab ada mad tabi'i bertemu dengan huruf bertasydid dalam satu kata. Mad tabi'inya alif didahului fathah, kemudian huruf bertasydidnya lam. Maka huruf dhad ini wajib dibaca 6 harokat, kemudian saat berpindah ke lam pakai nabar. Ayyuhadhdalluna. Lu hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ayyuhadhdallunal. Berikutnya ada alif lam qamariyah sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim. Cara bacanya alif lam tidak dibaca, masuk langsung ke mim. Mukadzibun. Maaf ya, koreksi tadi alif lam qamariyah karena alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu mim ya, dibacanya jelas ya, izhar qamari. Mukadzibun. Bun hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, kemudian huruf yang disukunkannya adalah huruf nun. Maka baknya ini panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali baca. A hukumnya mad badal karena ada hamzah berharokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. La'akilu. Lu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. La'akiluna min.
Selanjutnya ada hukum ikhfa hakiki awsat. Karena nun sukun bertemu dengan huruf shin, cara bacanya nun disamarkan menuju shin ya, disertai dengungan. Samar dan dengungannya sama besar. Min syajarim. Ro dibaca tarqiq karena harokatnya di bawah, maka ro-nya ini tipis. Syajarim. Lalu ada idgham bi gunnah karena ada tanwin kasrah menghadapi mim, maka tanwinnya lebur ke mim disertai dengung. Min syajarim min. Selanjutnya ada ikhfa hakiki awsat karena nun sukun bertemu zai. Cara bacanya nun disamarkan ke zai disertai dengung. Min zakum. Ketika berhenti kum hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya mim. Maka qafnya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Zakum. Fama. Ma mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului harokat fathah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Famali'u. O mad badal karena ada waw sukun didahului hamzah berharokat dhammah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Namun ini secara asal usul huruf madnya, wawnya ya, bukan seperti pada mad badal biasa. Kalau mad badal pemanjangnya itu berasal dari hamzah sukun yang diganti. Kalau ini bukan, ini bawaan dari kalimah famali'una. Sehingga ini sebetulnya adalah mad syabih bil badal atau mad syibhul badal. Mad yang sangat mirip dengan mad badal, bedanya hanya dari asal usul huruf madnya. Tapi boleh ya kita sebut mad badal saja, bacanya 2 harokat. Famali'una min. Min ada idhar halqi karena ada nun sukun bertemu dengan huruf halqi atau tenggorokan yaitu ha. Cara bacanya nun dibaca jelas. Minha. Ha mad tabi'i dhahiri karena ada alif didahului fathah, maka haknya panjang 2 harokat. Minhal. Nah tapi kalau diteruskan haknya ini pendek, pemanjangnya gugur. Ada proses namanya takhallus bil hadfi. Kenapa bisa gugur? Karena ada pertemuan 2 sukun, alif dan lam. Sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Minhal. Alif lamnya namanya alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ba, maka lam dibaca jelas. Minhal butun. Saat berhenti hukumnya adalah mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun sebelumnya dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Maka to-nya panjang, boleh 2 atau 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Minhal butun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.